فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mengambil hadis yang ke-35. La yajma'allahu ummati ala dalalatin abada wa yadullahi alal jama'ah. Di antara faedah terpenting dari hadis ini, hendak ya Hamzah, apa? Peringatan dari menyelisih al-jamaah diambil dari mana dalam hadis tersebut? Dari penegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yadullah 'alal jamaah, menunjukkan siapa saja yang keluar dari al-jamaah maka mereka akan jauh dari taufik, jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan pembelaannya. Jadi baik. Faedah yang kedua, Pak Mujahid. Baik, di dalam umat ini akan senantiasa ada Taifah al-Mansur, senantiasa ada golongan yang tegak di atas kebenaran. Diambil dari mana? Dari mafhum la yajma'allahu ummati ala dhalalah. Allah tidak akan mengumpulkan umat ini di atas kesesatan, menunjukkan senantiasa ada golongan yang mereka tegak di atas kebenaran. Itulah Taifah al-Mansurah. Baik. Faedah ketiga, indah ya Arif. Baik. Hadis ini sebagai dalil di antara dalil-dalil utama bahwasanya ijma' adalah hujjah. Diambil dari mana? Bagaimana pendalilannya? Rasulullah mengatakan di sini, Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Bagaimana kita berdalil bahwasanya ijma' itu hujjah? Nah, ahsan. Karena kapan saja umat ini telah berijma', telah bersepakat di atas suatu perkara, berarti mereka bersepakat di atas al-haq. Tidak mungkin di atas dhalalah sebagaimana nas dalam hadis ini. Faedah yang lain, Jabir. Baik, hadis ini menunjukkan di antara kekhususan umat ini apa itu? Baik, bahwasanya umat ini tidak akan berkumpul, tidak akan bersepakat di atas kesesatan selama-lamanya. Nah, barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Qala al-muallif waffaqahu Allah taala babut tahdhiri minal ghulu. Bab at-tahdhir. Apa makna at-tahdhir? Akbar, peringatan.
minal hulu, dari sikap hulu. Dan al-hulu akhwan maknanya adalah mujawazatul had, yaitu melampaui batasan. Di dalam agama kita, hulu dilarang secara mutlak. Sebagaimana Rasulullah SAW tegaskan dalam hadis kita ini, kita baca, An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal ghulu. Lafaz iyyakum litahdhir, sebagai peringatan. Hati-hati kalian, jauhi oleh kalian sifat al-ghulu, sifat ghulu, sifat melampaui batas. Fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din, sebab sungguhnya hanyalah celaka orang-orang sebelum kalian itu disebabkan karena ghulu di dalam beragama. Hadis rawahu Ahmad wa sahahu Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini sangat jelas, akhwani fillah, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sifat hulu secara umum. Maka ini menjadi faidah pokok. Faedah yang pertama dari hadis jelas, peringatan dari hulu secara umum, mencakup dalam berakidah, tidak boleh hulu. Mencakup dalam ibadah, tidak boleh hulu. Demikian pula dalam perkataan dan perbuatan, dilarang hulu secara apa? Mutlak. Naam. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, kata beliau, al-ghulu huwa mujawazatul haddi wan nahyu anhu yashmalu jami'a anwa'i. Ghulu itu adalah apa? Melampaui batasan. Berarti kapan saja akhwan dia melampaui batasan yang ditetapkan di dalam syariat kita, maka dia telah jatuh dalam sifat ghulu. Dan ini mencakup semua jenis-jenisnya. Fil i'tiqad, misalnya dalam keyakinan, seperti ghulunya orang Khawarij. Mereka apa? Melampaui batas dalam menetapkan hukum bagi pelaku dosa besar. Karena pelaku dosa besar, hukum Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka apa? Bahwasanya mereka terjatuh dalam dosa, tapi apa? Tidak sampai keluar dari Islam. Dan perkaranya di akhirat di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki akan diampuni, jika Allah menghendaki lain akan diazab sesuai dengan ancaman yang diberikan. Tapi orang-orang Khawarij tidak. Mereka mengatakan pelaku dosa besar kafir dan kekal di neraka. Ini contoh hulu dalam apa? Indak ya Abdullah Samin. Hulu dalam aqidah. Contoh hulu dalam ibadah, seperti seorang yang melempar jumrah dengan batu-batu besar. Sunahnya melempar jumrah ini dengan apa? Kerikil-kerikil, sebesar kelereng yang biasa digunakan untuk mengetapel sekitar itu. Tapi dia ingin apa? Mantap. Akhirnya apa? Dia cari batu sebesar kepala, dia lempar. Ini hulu dalam ibadah. Demikian pula contoh bentuk hulu dalam ibadah yang mudah adalah apa? Berwudu lebih dari 3 kali dalam membasuh anggota-anggota wudunya. Ini hulu akhwan. Jangan dikira itu perkara remeh. Hulu melampaui batas, dilarang. Bahkan Nabi SAW tetapkan hukum badannya dengan
beberapa hukum, dihukumi berbuat zalim, dihukumi berbuat buruk, dihukumi melampaui batas. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan ketika mencontohkan tentang al-wudu salasan, wudu itu yang sempurnanya 3. Nah, mulai dari mencuci telapak tangan 3 kali, berkumur-kumur, istinsyak, istinthar 3 kali, terus mencuci muka 3 kali, demikian semuanya 3, kecuali ketika mengusap kepala 1 saja. Nah, setelah selesai seperti itu, Nabi SAW katakan hadzal wudu, inilah wudu yang sempurna. Faman zada aw istazada faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Maka siapa saja yang zada, menambah, tidak mantap kalau cuma 3, aku ingin tambah jadi 4, 5 atau 7 kali. 7 kali yang lebih bersih. Dalam benaknya seperti itu, zada, dia nambah. Aw istazada, atau ingin menambah, minta ditambah. Maka kata Nabi SAW, faqad asaa, dia telah berbuat buruk, bukan malah bagus. Karena sesuatu yang sempurna kalau ditambah jadi apa? Jadi jelek. Kalau sesuatu ditambah masih jadi bagus, maka itu belum sempurna namanya. Sesuatu sudah sempurna, ditambah-tambah malah jadi buruk. Demikian pula wudu tadi, Nabi SAW sudah contohkan yang sempurna, kok kemudian dia tambah-tambah jumlahnya, maka dia telah asaa, berbuat buruk, wa ta'adda, dan dia melampaui batas, wa dzalama, dan apa? Berbuat zalim. Ini contoh hulu dalam apa? Indahnya Zaid dalam wudu. Contoh wudu dalam contoh hulu dalam apa? Ibadah. Ya, wudu kan ibadah. Baik. Kemudian hulu dalam perkataan. Misalnya ketika memuji seseorang tidak boleh hulu. Walaupun senangnya kita bukan main dengan seseorang, kawan, mengidolakannya bukan main. Nah, terhadap seseorang tidak boleh melampaui batas. Seperti banyak terjadi pada hulu manusia terhadap Rasulullah SAW. Nah, baik. Sehingga sampai muncul ungkapan ya Habibil Mustafa balligh maqasidana, misalnya. Wahai kekasihku Al-Mustafa, yaitu Nabi SAW, balligh maqasidana, yaitu sampaikanlah kami kepada tujuan-tujuan kami. Minta kepada apa? Nabi SAW agar Nabi memberikan hajat kita. Ini hulu, melampaui batas terhadap Nabi SAW, padahal beliau sudah apa? Sudah wafat. Nah, dan banyak sekali jenis-jenis salawat yang dikenal, dari salawat-salawat yang mubtada'ah, salawat-salawat yang diadakan di dalam agama ini yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Padanya hulu, melampaui batas dalam berucap terkait Nabi SAW. Wal af'al, dan hulu dalam perbuatan. Taib, berbuat melampaui batas. Nah, misalnya apa, akhwan? Ketika seorang menghukum, misalnya menghukum anaknya, taib, memukul, melampaui batas, sampai pada tingkatan menganiaya. Bukan lagi takdib, bukan lagi pukulan yang sifatnya adalah mengajari adab, tapi sudah apa? Pukulan yang ta'zib, mengadab. Nah, ini dalam perbuatan tidak boleh hulu. Baik, ini contoh. Semua hulu ini dilarang berdasarkan nas sabda Nabi SAW, iyyakum wal hulu. Nah,
Kemudian faedah yang kedua, jadi kalimat setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Ini menunjukkan bahwasanya ghulu sababun lil halak. Ghulu itu merupakan sebab kebinasaan, sebab celaka. Nah, kenapa? Karena orang-orang sebelum kita tidaklah terjatuh dalam kecelakaan kecuali disebabkan karena apa? Melampaui batas dalam beragama. Seperti hulunya orang-orang Nasara terhadap Isa bin Maryam, sampai apa? Beribadah kepada Nabi Isa. Nah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tegaskan larangan tersebut secara khusus untuk umat ini di dalam Al-Qur'an, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah. Nah, jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian. Dan jangan kalian mengucapkan kecuali kebenaran. Sungguhnya Al-Masih ibn Maryam adalah apa? Utusan Allah, bukan sesembahan yang hak untuk diibadahi. Demikian pula contoh hulunya orang-orang Yahudi, kawan. Nah, di mana mereka apa? Membebani diri, melebihi kadar. Orang-orang Yahudi dulu, kalau sebagian tubuh mereka terkena air kencing, mereka apa? Hilangkan dengan pisau kulitnya. Nah, demikian pula kalau bajunya kena air kencing, mereka sobek, mereka gunting. Nah, ini hulu melampaui batas. Binasa. Kemudian faedah yang ketiga, akhwan, mafhum dari hadis ini menunjukkan apa? I'tidalul Islam, pertengahannya Islam. Kenapa? Ketika Nabi melarang kita dari ghulu, menunjukkan apa? Islam ini bukan agama yang ghulu, tapi agama i'tidal, agama yang pertengahan dalam setiap hal. Makanya termasuk di antara pemahaman yang salah yang ada di tengah-tengah manusia, ketika seorang menunaikan sunnah dianggap apa? Berlebih-lebihan, dianggap fanatisme. Bahkan itulah yang pertengahan dalam seorang beragama, untuk apa? Melandaskan agamanya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah katakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah jadikan kalian itu sebagai umat pertengahan, ay adlan khiyara, umat yang adil, umat yang utama, umat pilihan, yang mereka apa? Pertengahan antara sikap hulu melampaui batas dan sifat meremehkan. Kemudian faedah yang keempat, akhwan, ketika Nabi khabarkan bahwa hulu itu sebab kecelakaan umat-umat terdahulu. Nah, di antara sebabnya apa? Mereka binasa karena dengan berlebih-lebihan mereka mengada-adakan hal yang tidak disyariatkan. Maka dari sini kita bisa menarik faedah penting bahwasanya hulu madhannatul ibtida'. Hulu itu merupakan sebab yang kuat sekali mengantarkan manusia menuju kebid'ahan. Baik. Kenapa? Nah, dari fakta kita melihat banyak sekali bid'ah-bid'ah, ikhwan, yang muncul kalau dicek di antara sebab adanya adalah apa? Hulu dalam beragama. Perhatikan bid'ah Khawarij yang termasuk awal-awal bid'ah dalam Islam. Ini sebabnya apa? Hulu dalam apa? Dalam beragama.
hulu dalam ibadah dan hulu dalam mensikapi pelaku maksiat. Kemudian bid'ah sufi, ahli tasawuf, mereka juga hulu melampaui batas dalam mensikapi wali-wali mereka, syekh-syekh mereka. Nah, sampai meyakini wali-walinya bisa mengatur urusan, nah, sebagai apa? Sebagai badal-badal Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur jagat raya. Ini hulu. Sampai-sampai dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalimat bagus dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, aslu kulli bid'atin al-ghulu sawa'un fil ashkhasi awil ibadat. Ini kalimat dicatat bagus. Diambil apa? Beliau berbicara seperti ini bukan apa? Bukan tanpa penelitian penelaahan. Beliau meneliti menelaah karena ungkapan seorang imam bahwasanya asal semua kebid'ahan itu adalah hulu, melampaui batas. Kenapa? Karena kalau seorang berada di atas batasan syar'i tidak akan jatuh dalam bid'ah. Bid'ah itu kan terjadinya kenapa? Karena seorang tidak merasa cukup dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya dia menambah. Nah, ketika sesuatu sempurna ditambah jadinya apa? Melampaui batasan. Sehingga ini kalimat hak, aslu kulli bid'atin al-ghulu. Asal setiap bid'ah itu dari sifat al-ghulu, sifat melampaui batas. Sawa'un fil ashkhas awil ibadat. Sama saja apakah hulunya tersebut pada orang per orang. Seperti apa? Hulu dalam mensikapi orang bid'ah Syiah, bid'ah Rafidah. Bid'ah Syiah hulu dalam apa? Dalam membela, menyanjung ahli bait. Sampai-sampai yang parahnya apa? Sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib dulu di awal-awal Rafidah muncul. Di sisi yang lain juga hulu dalam membenci orang. Jadi jangan dikira hulu itu hanya ketika apa? Senang. Ketika mengidolakan melampaui batas juga jatuh dalam bid'ah. Juga apa? Melampaui batas dalam membenci akhwan. Seperti apa? Orang-orang Rafidah membenci Abu Bakar dan Umar. Ini apa? Bid'ah Rafidah. Hulu dalam mensikapi orang. Makanya seorang muslim akhwan tidak boleh melampaui batas dalam apa? Mensikapi orang per orang, baik ketika dia senang, demikian pula ketika apa? Dia membenci. Apalagi terhadap seorang yang masih dalam lingkaran keislaman. Wajib dia bisa menempatkan diri, menempatkan rasa cinta dan benci yang sesuai dengan syariat ini. Demikian pula awil ibadat, atau hulu ini dalam apa? Ibadat. Dan banyak sekali contohnya hulu dalam ibadat. Nah, diadakannya doa-doa yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan contoh yang sangat jelas nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa? Dalam masalah hitungan apa? Jumlah wudu tadi. Baik. Demikian pula bid'ah muncul dalam apa? Masalah takfir dan tabdi'. Nah, ini juga apa? Berawal dari hulu, melampaui batas, mengkafirkan seorang mukmin yang belum pada apa? Belum sampai tingkatan kafir. Demikian pula tabdi', menetapkan bahwasanya seorang yang di atas manhaj ahli sunnah keluar dari ahli sunnah, dihukumi, divonis sebagai mubtadi'. Nah, sebelum keluar dari sunnah, maka ini berarti apa? Tabdi' tersebut dibangun di atas hulu.
Maka hendaknya seorang berhati-hati menjauh dari apa? Dari sikap ghulu di dalam beragama. Nah, sebagaimana peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu. Nah, maka berarti akhwan, pada peringatan Nabi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bimbingan kepada kita untuk menutup pintu-pintu kebid'ahan, untuk menutup juga pintu berlebih-lebihan dalam beragama, dan memberikan bimbingan untuk seorang bersikap pertengahan di dalam beragama dan menjaga dirinya dari penyimpangan-penyimpangan. Baik. Juga di antara faedah penting yang disebutkan oleh para ulama, akhwan, nah, pada peringatan dari hulu ini juga terkandung di dalamnya peringatan dari perpecahan dan ikhtilaf. Kenapa? Karena tidaklah ada perpecahan di tengah umat ini dan ikhtilaf di kalangan umat ini kecuali di antara sebabnya hulu. Dikatakan oleh Imam Al-Qirafi rahimahullahu ta'ala dalam Az-Zakhirah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ma waqa'at tafarruqu wal ikhtilafu illa bisababil ghuluwi wat taqsir. Ini juga kalimat sangat bagus. Kata Imam Al-Qirafi, ma waqa'a at-tafarruqu wal ikhtilaf, tidaklah terjadi perpecahan dan perselisihan illa bisababil ghulu, kecuali disebabkan karena ghulu, melampaui batas, wat taksir, dan sikap taksir, yaitu meremehkan dari perkara yang seharusnya. Jadi ghulu itu melampaui batas, mengakibatkan perpecahan, perselisihan. Juga taksir, meremehkan dari hal yang seharusnya dia lakukan, yang seharusnya diyakini, yang seharusnya diucapkan. Ini juga akan mengakibatkan perselisihan. Atau yang terkadang diungkapkan oleh para ulama dengan ungkapan ifrad wat tafriq. Nah, karena agama ini, akhwan, tidak ifrad, tidak pula tafriq. Tidak melampaui batas dan tidak meremehkan bermudah-mudahan dengan meninggalkan hal-hal yang sewajibnya. Baik. Nasallallahu at-taufiq was sadad walhamdulillahi rabbil alamin.